Siapa sih beliau ini? Ini profil filosofis beliau. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis, humanis, idealis, naturalis, internasionalis. Banyak sekali ya. Saya tidak tahu kalian bisa tidak membuat profil ini untuk diri kalian sendiri. Aku itu apa? Spiritualis? Enggak, Pak. Humanis? Enggak paham itu apa, Pak. Idealis? Enggak juga. Pragmatis mungkin. Naturalis? Enggak tahu, Pak. Internasionalis? Enggak paham. Ya coba kamu cari. Ya enggak hanya 6 atau 5 itu sih. Kalian boleh. Oh saya itu, Pak, idealis tapi setengah. Kemudian agak pragmatis. Pinginnya humoris, ternyata jatuhnya ya tidak. Misalnya, coba kalian sendiri ya. Aku itu orang kayak gimana sih? Coba kalian cari. Ini lebih mudah. Ini diantara cara muhasabah diri kan ini. Profil, ya bahasa saya profil filosofis lah. Bukan profil fisik. Kalau profil fisik mungkin kalian nulis sendiri. Saya itu orangnya ganteng, saya orangnya ngono mesti. Kamu menipu diri mesti kan, yang filosofisnya saja. Yang aku ini apa sih? Orang yang gimana? Ya kalau pas ketemunya jelek-jelek, ya saatnya memang perbaikan. Nah, Tagore ini seorang spiritualis. Kalau ini ya tidak diragukan lagi lah. Beliau dan ayah beliau itu masuk kelompok Brahma Samaj di India. Jadi nanti dicari apa atau dicek di waktu kita ngaji Tagore yang awal. Dia punya pandangan manusia itu dalam hidupnya di dunia ini punya amanat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Perjalanan manusia itu perjalanan, kalau bahasa Islam itu ilaihi roji'un. Ilaihi roji'un itu perjalanan ke atas. Bahkan ada kalimat, mungkin dulu pernah saya sebut ya, kita itu hakikatnya memang makhluk spiritual yang jatuh ke bumi. Jadi berarti apa? Ya kita kembali ke asal itu, kembali ke sisi spiritualitas kita. Jangan sibuk hanya di bumi. Bumi, dunia ini kendaraan kita untuk menspiritual. Nah, Tagore ya semacam itu. Beliau, kakek-kakek beliau ya dari Brahmana memang. Yang kedua, humanis. Nah, pandangan naturalis tadi dalam pendidikan itu aliran filsafatnya biasanya disebut humanis. Humanis ini memandang bahwa manusia itu dalam kondisi fitrah hakiki, dirinya itu pasti baik. Kok ada orang jahat, orang rusak, ini mesti terkontaminasi macam-macam. Kondisi fitrahnya dia baik. Ini aliran humanisme. Kondisi asalnya manusia itu baik. Oleh karena itu di naturalisme tadi kan biarkan dia muncul sesuai naturnya, sesuai watak aslinya. Kalau tidak dikontaminasi macam-macam, ditambahi ideologi, pandangan, persepsi macam-macam, justru akan keluar versi baiknya. Aliran ini yang namanya humanisme. Cuma humanismenya Tagore ini kan humanisme yang spiritual. Baiknya itu berhubungan dengan ranah spiritualitasnya. Nah, oleh karena itu justru manusia itu harus bebas. Yang membuat dia melenceng tidak karu-karuan itu ikatan-ikatan yang tidak seharusnya. Biarkan dia bebas jadi dirinya sendiri yang asli, yang unik, yang murni. Itu pasti positif. Yang membuatmu tidak karu-karuan itu karena diisi macam-macam tadi. Sejak kamu kecil
entah lewat pendidikan formal, entah lewat masyarakat, atau melalui pergaulanmu, sekarang mindsetmu jadi seperti itu. Kalau ingin bagus kembali, yo Idul Fitri, kembali ke fitrah lagi. Kembali ke yang bersih lagi. Segala kontaminasi disisihkan. Nah, ini gaya humanis. Meskipun nanti dalam sejarah ada humanisme zaman Renaissance. Humanisme zaman Renaissance itu lebih fokus pada manusia dengan akal budinya yang jangan lagi dipenjara, jangan lagi dibatas-batasi oleh agama, oleh ideologi, dan lain sebagainya. Intinya sama, kembali pada kondisi asalnya manusia. Ini humanisme. Maka semua yang melenceng dari kemanusiaan harus dikembalikan lagi. Itu yang kedua. Jadi Tagore seorang yang seperti itu. Yang ketiga, Tagore ini seorang idealis. Jadi idealis itu bukan orang yang melangit ya. Kita sering mendefinisikan idealis itu orang yang tidak realistis. Ya mungkin itu konotasi negatifnya. Jadi orang idealis itu orang yang tidak melihat kenyataan. Pikirannya adanya di dunia ide saja yang serba perfect, serba sempurna. Itu salah satu makna konotatifnya idealis. Tapi idealis di sini maksudnya apa? Orang yang percaya pada nilai-nilai dan punya komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai itu. Ini seorang idealis. Saya meyakini bahwa apapun yang terjadi, hidup ini harus penuh cinta sesama kita. Nah, prinsip ini saya pegangi. Apapun situasinya saya akan seperti ini. Ini namanya idealis dalam konteks ini. Jadi idealis tidak sama persis dengan melangit dan tidak realistis. Makanya hidup ini ya kadang-kadang harus idealis. Apalagi kalau dimaknai komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai. Karena kalau hidup ini tanpa nilai, ya kamu kehilangan orientasi. Karena sandaran hidup ini ya nilai-nilai tadi. Seperti kita di Indonesia misalnya mengkomitmeni 5 nilai yang kita sebut Pancasila itu kan, ya ketuhanan, ya kemanusiaan, ya persatuan, kerakyatan, keadilan misalnya. Ini nilai namanya. Dengan sandaran nilai-nilai ini kita punya pegangan hidup, kita punya orientasi. Biar hidupnya ndak asal, ini nilai. Nah, Tagore juga begitu. Beliau sosok yang setia dan peduli dengan nilai-nilai. Yang keempat, naturalis. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi beliau percaya pada alam dalam kondisi naturalnya, alami. Dan alam adalah guru yang terbaik. Makanya nanti belajar itu ya langsung di tengah alam. Terakhir beliau juga dikenal internasionalis. Internasionalis karena beliau memimpikan ya persaudaraan semesta, persaudaraan semuanya. Tidak eksklusif. Makanya beliau meskipun sahabatnya Gandhi, beliau agak mengkritik konsepnya Gandhi yang swadesi. Jadi karena ini agak eksklusif, agak menutup diri. Yo kita hidup ini yo bergaul juga dengan bangsa lain, negara lain, semua manusia yang lain. Maka cara berpikirnya harus meluas, jangan sempit. Nah, ini gaya internasionalisnya Tagore. Makanya filosofinya agak berbeda. Meskipun beliau juga sangat mencintai bangsanya, gagasan-gagasannya ya menunjukkan beliau seorang patriot yang sangat cinta tanah air. Tapi tidak kemudian jadi sempit. Beliau tetap luas, terbuka untuk
bekerja sama, bergaul dengan baik, saling belajar dengan negara lain dan bangsa lain. Jadi inilah profil filosofisnya Tagore. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis yang humanis, yang idealis, yang naturalis, yang internasionalis.